Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian, kali ini kita kembali bertemu lagi untuk mereview satu buku. Dan kali ini kita akan mereview satu buku menarik, buku yang baru-baru selesai saya baca. Buku yang berjudul Ramuan Segitiga Wallacea, Siasat Pengobatan Warga Selat Makassar, Laut Flores hingga Teluk Cendrawasih. Nah, dari judul bukunya, teman-teman pasti sudah terbayang betapa menarik isi bukunya. Mari kita kupas. Kita lihat identitas bukunya dulu ya. Buku ini ditulis oleh sekelompok peneliti dan penulis Makassar Biennale yang berjumlah 15 orang dan tersebar di 6 kota Indonesia Timur: Makassar, Parepare, Pangkep, Bulukumba, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, dan Nabire di Papua. Buku yang diterbitkan oleh Makassar Biennale ini bekerja sama dengan Tanah Indi. Diterbitkan tahun 2020 pas Covid ya. Terdiri dari 222 halaman dan terdiri dari 15 judul hasil observasi langsung. Nah, seperti biasa teman-teman, jika kita membaca buku-buku alternatif seperti ini, maka sebaiknya tempatkanlah sebuah frame berpikir bahwa dalam sebuah masyarakat, sekecil apapun atau sebesar apapun skop masyarakat itu, anggaplah dalam sebuah peradaban seumpamanya, selalulah masyarakat itu mencari jalan untuk survive, baik dari cara mengolah makanan, mendapatkan makanan, hingga bagaimana masyarakat itu bisa survive terhadap penyakit yang muncul atau mencegah penyakit yang muncul, sehingga keberlangsungan masyarakat itu bisa tetap terjaga. Nah, ini hal yang penting sebelum kita membaca buku-buku alternatif seperti ini. Selanjutnya, buku ini memberikan saya sebuah insight baru atau metode cara pandang berpikir baru tentang bagaimana kita harusnya memandang tradisi-tradisi pengobatan atau siasat-siasat pengobatan yang berkembang di tengah masyarakat tertentu. Ada beberapa hal yang saya dapatkan dari buku ini. Yang pertama, bahwa pengobatan-pengobatan yang berkembang di satu masyarakat tertentu, anggaplah sebutlah itu pengobatan tradisional atau pengobatan alternatif, itu selalu terkait erat dengan nilai yang berkembang dalam masyarakat tersebut. Nilai yang saya maksudkan di sini dia bisa berupa nilai agama, nilai budaya, worldview masyarakat yang ada di situ, atau apapun nilai yang berkembang dalam masyarakat setempat, itu akan selalu mempengaruhi metode, bahan, teknik, cara pengobatan masyarakat setempat. Dan ini yang menarik, perlu kita kaji memang lebih jauh. Jadi bahan, metode, teknik pengobatan ini ternyata sangat erat terkait dengan kondisi sosial masyarakat yang ada di tempat itu. Hal menarik selanjutnya adalah setiap perkembangan metode, alat, atau bahan yang digunakan masyarakat setempat untuk pengobatan itu selalu terkait dengan ketersediaan bahan yang ada di alam sekitar masyarakat tersebut, sehingga secara tidak langsung masyarakat di daerah itu pun akan juga melestarikan lingkungan yang ada sekitarnya. Ini sangat menarik karena kalau yang pertama tadi korelasinya tentang nilai yang berkembang, value yang berkembang di masyarakat tersebut, dan yang kedua korelasinya adalah keterkaitan terhadap alam sekitar masyarakat tersebut. Jadi pengobatan alternatif itu yang ada dalam buku ini sebenarnya tanda kutip bukan sekedar hanya sebagai pengobatan, tapi menurut saya dalam membaca buku ini adalah cara masyarakat itu menjaga alamnya, menjaga kelestarian lingkungannya, cara masyarakat untuk menjaga hubungannya dengan Tuhannya, cara menjaga dengan hubungan dengan budayanya, dengan nilai yang berkembang dalam masyarakat tersebut, apapun nilai itu. Karena selalu seperti itu, bahwa pengobatan yang berkembang itu bukan sekedar terikat dengan nilai, bahkan terkait dengan sistem kosmologi yang berkembang dalam masyarakat tersebut.
Nah, teman-teman sekalian, di dalam buku ini ada 15 judul penelitian hasil riset tentang siasat pengobatan di daerah tertentu yang akan memberikan kita insight baru, pengetahuan baru, pengalaman baru, kebijaksanaan baru tentang metode pengobatan yang berkembang di satu tempat atau di satu daerah. Kita tahu bahwa kedokteran modern hari ini itu telah berkembang sangat pesat, tapi kita juga sadar, saya sebagai seorang dokter juga sadar bahwa ada lubang-lubang tertentu yang metode kedokteran modern itu yang tidak mampu jangkau. Sebut saja tentang hal-hal metafisik. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, saya sangat sarankan untuk membaca buku ini. Bacalah buku ini pelan-pelan, sedikit demi sedikit, pahami isinya, pahami isi dan hasil-hasil kajiannya, karena akan membantu kita, memberikan kita pandangan baru tentang wawasan baru, tentang tanda kutip tentang wisdom baru yang berkembang di luar sana yang mungkin kita belum ketahui, dan akan menambah kebijaksanaan kita, akan menambah wawasan kita dalam memutuskan satu penyakit, mendiagnosis satu penyakit, dan memberikan terapi kepada suatu penyakit tertentu, kepada orang tertentu dalam satu masyarakat tertentu dengan kondisi sosial masyarakat tertentu. Terima kasih. Assalamualaikum.